Penyebab Amerika Serikat kalah dalam Perang Vietnam. Keyakinan Amerika Serikat pada teori domino menyebabkan keterlibatan langsungnya dalam Perang Vietnam, memberikan dukungan militer dan keuangan ke Vietnam Selatan. Teori domino yang dikembangkan oleh Presiden Eisenhower dan Sekretaris Negara Dulles pada tahun 1953 membandingkan negara-negara Asia Tenggara dengan peta domino, yang menyatakan bahwa jika satu negara menjadi komunis, negara-negara di sekitarnya akan segera mengikuti. Pada tahun 1966, Amerika Serikat memiliki hampir 500.000 tentara di Vietnam Selatan. Keterlibatan Amerika dalam Perang Vietnam secara khusus untuk mencegah pengaruh Soviet dan perluasan komunis Tiongkok ke Asia Tenggara di bawah kebijakan penahanan yang menjadikan komunis sebagai musuh utama. Terlepas dari keunggulan Amerika dalam persenjataan, perang akhirnya dimenangkan oleh Vietnam Utara. Lantas apa penyebab kekalahan Amerika Serikat di Vietnam? 1. Militer AS masih sangat muda. Keterlibatan Amerika dalam Perang Vietnam menuai kritik dari komunitas internasional dan rakyatnya sendiri. Salah satu alasannya adalah program mobilisasi 18 tahun yang dikirim Presiden Johnson ke Vietnam dan dilanjutkan oleh Presiden Nixon. Mobilisasi itu mengingatkan orang Amerika pada Perang Dunia II. Rupanya, pada akhir Perang Vietnam, Amerika Serikat telah kehilangan sekitar 60.000 tentara dan hampir 8.000 lainnya hilang. 2. Rakyat Vietnam Selatan tidak mendukung Amerika Serikat. Meski membela Vietnam Selatan, rakyatnya tidak sepenuhnya mendukung keterlibatan Amerika. Vietnam Selatan sebenarnya mendukung Viet Cong, Front Nasional Pembebasan Vietnam Selatan yang dibentuk dengan dukungan Vietnam Utara dan Vietnam Utara. Salah satu alasannya adalah tentara Amerika bertindak tanpa pandang bulu, seperti membunuh warga sipil tak berdosa yang dituduh bersekongkol dengan Vietnam Utara. Juga, banyak kendaraan militer AS menghancurkan lahan pertanian, yang membuat orang marah. 3. Propaganda Vietnam Utara. Vietnam Utara kemudian memanfaatkan kebencian Vietnam Selatan terhadap Amerika. Vietnam Utara kemudian memanfaatkan kebencian Vietnam Selatan terhadap Amerika Serikat. Vietnam Utara selalu menyebarkan propaganda bahwa Vietnam Selatan dan Utara adalah satu, sehingga mereka harus mengusir AS. Negara bagian selatan sangat bersemangat untuk berperang. Metode ini digabungkan dengan operasi militer konvensional, yang kemudian dikenal sebagai PEG, petani, musuh, gerilya, atau strategi petani, musuh, gerilya, di mana tentara Vietnam Utara menghubungi petani yang dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka dan kemudian terlibat dalam propaganda. Dan itu perang gerilya. 4. AS tidak mengendalikan medan perang. Setelah melawan Prancis, Viet Cong dan Viet Minh mengambil alih koridor utama, termasuk terowongan rahasia yang dijuluki pasukan Amerika sebagai terowongan kematian. Terowongan terkenal adalah terowongan Cu Chi, berlokasi strategis untuk menyerang pasukan Amerika di Vietnam Selatan. Fasilitas seperti barak, fasilitas kesehatan dan logistik juga tertata rapi di bawah tanah. Hal ini membuat pasukan Viet Cong dan Viet Minh lebih unggul dari AS yang sebaliknya memiliki persenjataan yang lebih canggih. 5. Amerika Serikat meremehkan Viet Cong. Amerika Serikat selalu memisahkan Viet Cong dari Vietnam Utara atau Viet Minh. Menurut Amerika Serikat, Viet Minh adalah agresor, sedangkan gerilyawan Viet Cong hanyalah pengganggu. Itulah mengapa AS selalu meremehkan Viet Cong dan lebih berkonsentrasi melawan Viet Minh. Selain pertempuran, tabrak, lari, pasukan Viet Cong memenangkan perang dengan mendirikan kantong-kantong besar di dekat perbatasan Vietnam-Kamboja. Viet Cong juga bekerja sama dengan Khmer Merah dan Pathet Lao, pasukan komunis Laos, yang kemudian berhasil meresahkan pasukan Amerika. Akhirnya, pada April tahun 1975, Vietnam Selatan jatuh ke tangan komunis akibat invasi Viet Minh dan Viet Cong. Sementara itu, Amerika Serikat harus menelan pil pahit karena menderita dan mengalami kekalahan pertamanya dalam perang melawan negara berkembang di Asia Tenggara.
Jangan lupa like, subscribe dan komen. Tonton video kami berikutnya.